Dahulu, sekitar tahun 1970, ada seorang pemuda bernama Baskara. Kerjanya memotret. Bukan sekadar foto biasa, dia suka mencari hal-hal yang hampir hilang dari dunia. Suatu hari, dia datang ke sebuah desa di lereng gunung, di daerah terpencil. Desa itu sepi, terlalu sepi malah. Jalan tanahnya sempit, tidak ada listrik, dan kalau pagi, kabut turun tebal, seperti menyembunyikan sesuatu. Orang-orang jarang ke sana, dan yang datang tidak selalu kembali. Waktu pertama kali sampai, Baskara cuma bergumam pelan sambil turun dari bus tua. Tempat apa ini? Seperti tidak ingin ditemukan. Tapi dia tetap masuk. Karena dia dengar, di desa itu ada tarian yang sangat indah. Tarian yang katanya tidak pernah sama dua kali. Malamnya, Baskara diajak ke sebuah pendopo tua. Lampu minyak menyala redup. Bau melati dan kemenyan terasa berat di udara. Lalu, muncullah penarinya. Namanya Sulastri. Cantik sekali. Terlalu cantik malah. Dia menari pelan, gerakannya halus. Tapi ada sesuatu yang aneh. Seolah tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Baskara langsung mengangkat kameranya. Klik. Tiba-tiba, Sulastri berhenti menari. Lalu pelan-pelan dia menoleh, menatap langsung ke arah Baskara. Lalu dia bicara. Suaranya halus, tapi dingin. Banyak orang datang ke sini untuk mengambil gambar. Dia mendekat sedikit. Tapi tidak semua pulang dengan jiwanya. Baskara tersenyum kaku. Saya cuma ingin mengabadikan keindahan. Sulastri tersenyum balik. Tapi senyumnya tidak hangat. Malam itu, Baskara mencuci fotonya sendiri. Dia biasa begitu, lebih percaya hasil tangannya sendiri. Di dalam kamar gelap, lampu merah menyala redup. Foto mulai muncul pelan-pelan. Awalnya biasa saja. Sampai dia melihat sesuatu. Di belakang Sulastri, ada bayangan hitam. Seperti seseorang, tapi tidak punya wajah, menempel di lehernya. Baskara langsung mundur. Gak mungkin, ini pasti salah film. Tapi hatinya sudah tahu, itu bukan salah. Besoknya, Baskara bertemu lagi dengan Sulastri. Kali ini di teras rumah joglo. Angin dingin turun dari gunung. Sulastri duduk dekat sekali dengannya. Tangannya menyentuh pipi Baskara. Kalau kamu tahu rasanya jadi tua, dilupakan, katanya pelan, kamu pasti mengerti. Baskara menatapnya. Ada cara lain, tidak harus seperti ini. Sulastri diam. Sejenak, wajahnya seperti sedih, tapi hanya sebentar. Malam berikutnya, desa itu gempar. Ada orang mati. Dadanya bolong. Jantungnya hilang. Warga berteriak ketakutan. Ini bukan manusia. Ini kutukan. Dan di atas panggung, Sulastri muncul lagi. Anehnya, dia terlihat lebih muda, lebih segar,
lebih cantik. Dia menatap Baskara dan tersenyum kecil. Seni butuh pengorbanan, katanya. Mulai saat itu, Baskara tahu ada sesuatu yang sangat salah. Dia mulai mencari. Sampai akhirnya, dia menemukan sesuatu di rumah Sulastri. Di bawah lantai, sebuah ruang gelap. Dan di dalamnya, botol-botol kaca. Banyak sekali. Isinya potongan kulit manusia. Diberi nama, diberi tahun. Baskara langsung muntah. Ini bukan seni, ini pembunuhan. Malam itu juga, Sulastri mengundangnya makan. Meja penuh lilin. Sunyi. Pintu tertutup. Tidak bisa keluar. Sulastri duduk di ujung meja. "Kamu sudah tahu semuanya sekarang," katanya pelan. "Jadi, kamu tidak bisa pergi." Baskara berdiri. "Kamu monster." Sulastri hanya tersenyum. "Iya, tapi kamu tetap datang." Lalu tibalah malam satu suro. Malam yang katanya batas antara dunia manusia dan yang lain jadi tipis. Di halaman belakang, Sulastri menari di tengah api. Tapi kali ini ada yang salah. Kulitnya mulai retak, mengelupas seperti kertas kering. Di baliknya, daging hitam, busuk. Sulastri menjerit, "Aku belum selesai. Aku butuh jantung itu." Matanya langsung ke Baskara. Baskara lari, masuk ke hutan jati. Lari sekuat tenaga. Tapi aneh, kemanapun dia lari, selalu kembali ke tempat yang sama. Dia mulai panik. Ini tidak mungkin. Lalu terdengar suara. Tawa Sulastri. Dari mana-mana. "Kamu tidak lari," katanya. "Kamu hanya belum sampai." Akhirnya, Baskara sampai di sebuah sumur tua. Berhenti. Tidak bisa kemana-mana lagi. Kabut turun tebal. Sunyi. Lalu, Sulastri muncul dari balik kabut. Wajahnya sudah setengah hancur, tapi dia masih tersenyum. Gamelan tiba-tiba berbunyi keras, tidak beraturan, memekakkan telinga. "Lihat aku, Baskara!" teriaknya. Baskara gemetar, tapi dia tetap mengangkat kameranya. Flash menyala, dan disitulah semuanya terlihat jelas. Sulastri bukan manusia. Dia sudah mati sejak lama. Tubuhnya hanya sisa yang terus mencari kehidupan orang lain. Baskara berteriak, "Kamu sudah mati. Kembali saja." Sulastri tertawa, pelan, serak. "Justru karena itu," katanya, "aku tidak akan pernah pergi." Dan sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Baskara. Yang jelas, desa itu masih ada. Kabutnya masih turun setiap pagi. Dan kadang, kalau malam sunyi, masih terdengar suara gamelan, pelan dan pilu, dari arah sumur tua.
seolah-olah seperti rintihan rindu Sulastri kepada Baskara. Di sunyi malam kelam, senyap hening mencekam. Aku hadir menemuimu dengan seuntai janji. Oh, temui aku, akan ku bisikan